Tahu. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas dua hal tersebut, LCS dan French. Nih, kalau pengen tahu nih, pengen tanya sama teman-teman, awal konflik LCS itu apa sih? Kalau yang kita ketahui bahwasanya Laut Cina Selatan ini kan, terutama Cina itu secara tidak langsung mengklaim sepihak 90% sembilan garis putus-putus di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, kalau kamu tahu kira-kira negara apa aja sih yang diklaim oleh Cina secara sepihak? Negara itu ada Filipina, ada Venezuela, ada Taiwan, negara kita sendiri, Indonesia dan juga Malaysia, tetangga kita, dan juga Vietnam. Kalau Indonesia itu pastinya di mana? Kalau Indonesia itu untuk pastinya itu di utara dari Pulau Borneo atau Kalimantan, nah di sekitar negara itu yang diklaim juga oleh Cina. Nah, kalau teman-teman tahu LCS itu kan sampai saat ini kan konfliknya menjadi ini. Kira kenapa sih? itu karena adanya pengakuan atau klaim secara diam-diamnya di mana terjadi pada garis line. Dan juga klaim dari Cina itu sebenarnya tanpa dasar yang jelas, karena mereka itu mengklaimnya gara-gara dari sisi historis mereka itu tercatat bahwa daerah lautan itu punya mereka, dan dasar itu saya rasa kalau untuk dibawa ke dunia diplomasi atau forum internasional itu tidak bisa dijadikan alasan yang reasonable atau paling valid gitu. Tapi kalau ya yang teman-teman di sini juga udah benar. Tapi kalau menurut aku dari yang kita lihat nih kawasan 9 garis putus-putus itu kan memiliki sumber daya yang memang cukup lah ya. Dan belum lagi itu 9 garis putus itu adalah jalurnya perdagangan. Nah kalau menurut aku LCS itu juga kawasan LCS itu yang diakui oleh Cina itu kan memiliki kapasitas minyak dan gas yang memang cukup banyak, berlimpah kan. Nah kalau kita tahu juga kalau wilayah itu juga menunjukkan seperti yang bilang itu kan jalur perdagangan dan itu kan berarti kawasannya cukup strategis, betul tidak? Nah jadi kan negara-negara yang terlibat yang maksudnya itu dalam artian Cina ini mengklaim wilayah itu kan protes ya. Dan secara tidak langsung juga Cina kan kalau kita disebut serakah lah dan dibalik lagi seperti yang bilang bahwasanya itu juga tidak bisa mengklaim walaupun dalam sejarahnya mereka itu tercatat itu adalah kawasan mereka. Lalu hal apa aja lagi sih yang sampai saat ini konflik itu belum selesai? Nah itu dikarenakan konflik itu belum selesai itu salah satunya ada kepentingan itu adalah kepentingan di bidang ekonomi. Kenapa itu mereka itu merasa bahwa kawasan itu milik mereka, jadi mereka merasa bahwa itu haknya mereka. Jadi kepentingan ekonomi ini juga LCS itu tuh kan punya cadangan minyak kan gitu. Jadi kawasan tersebut mereka tuh merasa bahwa cadangan minyak itu juga milik mereka sendiri gitu. Dan juga seperti kita ketahui di negara-negara di ASEAN itu banyak yang mengklaim dari wilayah LCS tersebut. Dan juga ya siapa yang mau merelakan wilayah perairannya sestrategis itu gitu lah, dan punya banyak sumber daya yang hilang. Juga tumpang tindih klaim seperti Indonesia mengklaim bagian ini, Malaysia klaim ini, Vietnam ini, dan juga Cina-nya yang pasti sering menghindar dari misalnya panggilan forum internasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan sebenarnya kalau kita benar-benar tahu Cina itu juga memiliki cara yang cukup agresif. Salah satunya itu kayak dia tuh membangun pulau buatan yang dimana khususnya tuh ada fasilitas militer dan ada beberapa infrastruktur di wilayah sengketa tersebut. Kalau teman-teman ingat juga kan kalau nggak salah tentara laut mereka itu sempat masuk kawasan Indonesia, betul tidak? Nah jadi kan kalau dengan cara Cina melakukan hal tersebut kan pastinya kita sebagai pemilik wilayah malah dong melalui wilayah kita diambil secara tidak langsung. Belum lagi adanya pelemahan diplomasi yang seperti yang lain bilang bahwa di saat kita di ASEAN mengadakan forum-forum ini sometimes tidak ikut serta dalam pelemahan tersebut. Dan kalau kita ingat juga itu pernah adanya forum pada tahun 2016 pengambilan arbitrase internasional itu kan juga memutuskan atas bahwa kayak klaim Cina itu tidak
tidak sah secara universal. iya secara universal. Namun beda lagi di setiap forum aja sih tidak pernah datang. Lalu dari hasil pengadilan tersebut itu juga Cina pun menolak. Betul. Belum lagi adanya mekanisme yang memang cukup kuat, belum ada mekanisme yang cukup kuat untuk menegakkan hukum tersebut. Nah, kalau kita lihat tuh kan peran ASEAN dalam konflik Asia itu kan memang cukup ada lah. Nah, lalu ASEAN ini sebagai apa sih? Terus kira-kira udah sampai mana sih peran ASEAN tuh dalam menyelesaikan konflik ini? Kira-kira peran ASEAN itu sebagai apa sih dalam konflik ini? Kalau ASEAN itu sendiri kan tujuannya itu untuk menjaga keamanan ya, stabilitas kawasan, yaitu pastinya melalui diplomasi, di mana sebagai ASEAN ini diperuntukkan sebagai sebuah forum dialog. Nah, forum dialog ini juga itu sebagai platform utama untuk dialog antar negara-negara, terutama negara-negara anggota yang ada di Cina yang terlibat juga akan konflik Laut Cina Selatan tersebut. Itu juga adanya munculnya ASEAN Regional Forum itu sebagai bentuk inisiasi mereka untuk forum tersebut. Fungsi ASEAN itu ya, seperti yang bilang tadi, mewadahi negara-negara di ASEAN itu sendiri untuk mencari jalan keluar daripada masalah ASEAN ini. Tapi untuk forum tersebut saya rasa belum terlalu efektif karena ya kembali lagi negara-negara di ASEAN tadi itu saling mengklaim wilayah ASEAN tersebut. Jadi untuk Cina dan negara-negara ASEAN sendiri seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam itu tidak efektif karena ya mereka sendiri pun mengklaim wilayah tadi tersebut. Kepentingan mereka itu menjadi jelas, mereka mengklaim wilayah. Kalau itu apa sih yang Terus juga di tahun terus juga di tahun 2002 ya, 2002 kalau kita ingat di situ tuh ada ASEAN dan Cina itu menyepakati untuk penandatanganan DOC atau Declaration of the Conduct itu dibuat untuk komitmen penyelesaian akan konflik Cina itu sendiri. Gitu. yang di dalam di dalam forum itu juga kan dijelaskan bahwasanya negara-negara yang diklaim oleh Cina itu kan menyelesaikan konflik dengan damai, walaupun sampai saat ini tidak terdeteksi damai. Terus juga di situ juga isinya kalau nggak salah negara-negara ini harus bisa menahan diri terhadap tindakan otomatis. Tapi kalau kita ingat pas waktu kapal laut Cina masuk, ya tidak bisa disebut itu provokatif lah ya. Tapi kan tadi dengan respon Indonesia juga itu menjadi memancingnya anggarannya Cina. Lalu kalau terkait kode etik itu gimana? Kalau di kode etik itu sendiri itu di situ ada negosiasi sebetulnya. Nah, kode etik itu juga sebenarnya tuh acuan juga dari Declaration of the Conduct itu sendiri gitu. Itu lanjutan gitu akan tahapan lanjutan dari DOC itu sendiri. Karena kode etik ini juga memang sama tujuannya dengan DOC itu sendiri, Declaration of the Conduct, tapi secara tujuannya, secara kepentingannya itu memang belum bisa dikatakan stabil atau belum bisa dikatakan itu efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Untuk kode etik sendiri saya rasa sudah bagus, tapi untuk pengaplikasiannya itu belum terlihat untuk diaplikasikannya kode etik tersebut pada konflik ini. Ya karena tadi seperti tadi Cina itu masih melanggar kode etik tersebut sendiri. Dengan mereka membangun kapal militer dan juga kapalnya itu masuk ke lautan Natuna kemarin itu yang sempat heboh di berita juga itu menandakan bahwa Cina tidak benar-benar menjalankan kode etik yang sudah ditentukan tersebut. Itu juga jadi ini kan mendukung akan kebebasan navigasi kan gitu. Jadi kapal itu bebas masuk ke Natuna. Kalau kita itu kan pasti banyak banget tantangan yang dilalui untuk menyelesaikan konflik. Kira-kira tantangan apa aja sih Naya? Kalau menurut Naya tantangan apa sih untuk ASEAN menghadapi dalam penyelesaian konflik ASEAN ini? Nah, kalau tantangan sendiri itu ya, seperti yang kita ketahui, negara itu memiliki kepentingannya masing-masing terhadap suatu wilayah perairan maupun darat. Nah, dalam kasus ini yaitu wilayah perairan RCS.
Nah, wilayah-wilayah tersebut juga memiliki banyak sumber daya. Nah, dikarenakan itu negara-negara di ASEAN itu kan yang seperti kita ketahui juga ekonominya belum terlalu maju dibanding kalau dengan negara barat atau negara-negara lain. Nah, otomatis mereka sendiri pun jika ada wilayah yang bisa diklaim, pasti mereka akan berusaha mengklaim itu sekuat tenaga gitu, seperti itu. Juga tapi musuh dari mereka ini bukan negara biasa. Cina itu kan negara adidaya itu bisa dibilang setingkat dengan Amerika Serikat, superpower. Nah, bila sudah mereka melawan Cina, mereka pun melawan negara-negara ASEAN itu sendiri seperti Malaysia dan Vietnam dan juga Indonesia dengan Filipina. Nah, dengan itu konflik ini akan terus berputar-putar di situ sehingga akan sulit menemukan titik keluarnya. Jadi saya rasa untuk menyelesaikan konflik ini harus diadakan forum internasional atau pengadilan internasional yang jelas dan juga dapat membagi wilayah-wilayah di ACS tersebut secara rata dan adil, dan juga yang harus dicatat itu harus disetujui oleh semua negara di ASEAN dan juga Cina itu sendiri sebagai pengklaim terbesar wilayah ACS. Tapi kalau kita mau terkait Timur Tengah nih, tantangan yang terberat itu juga bahwasanya itu tidak ada mekanisme penegak hukum yang benar yang memang bisa melegalitaskan terkait forum-forum itu. Lebih lagi yang kita jelasin di awal bahwasanya China ini kan nggak pernah datang nih kalau di China terus. Jadi kalau ASEAN itu sebenarnya tidak bisa memiliki mekanisme hukum yang memang mengikat gitu, ataupun juga memiliki kapabilitas untuk gimana ya, kayak menentukan keputusan. Kalau seperti yang di OC tadi, itu kan sudah dijelaskan bahwasanya ini dia menyelesaikan dengan damai dan sebagainya. Jadi kalau dibilang tuh saat ini masih sulit kalau kita tuh untuk memberi tekanan yang memang ke Cina. Nah, kalau dibilang kasus ini nih udah selesai apa enggak, sebetulnya kalau kita lihat kemajuannya nih, kemajuan dari DOC itu juga kan sebenarnya bisa menjadi tonggak awal nih untuk terus membangun dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terkait lah. Yang maksudnya itu dalam artian yang memang wilayah-wilayah yang pemerintah. Tapi kan proses negosiasi dari COC dari DOC ke COC itu kan memang menghasilkan beberapa draft, tapi kan belum ada sampai saat ini belum bisa dijelaskan mendapatkan hasil final yang memang signifikan. Jadi kalau misalnya itu tetap dilakukan forum dan sudah ditandatangani oleh ASEAN aja, dari DOC aja yang dimana berkomitmen untuk tidak. Nah, lalu kan kalau dibilang udah sampai mana lagi itu kan pasti memiliki keterbatasan nih. Konflik ini kan belum bisa mencapai resolusi yang signifikan, terutama kan pada ketegangan Cina dengan negara-negara yang diklaim oleh Cina nih. Terus tidak adanya kesepakatan di COC, lalu ASEAN juga belum mampu untuk menyatukan suara untuk menekankan Cina supaya lebih efektif lagi. Tapi balik lagi ASEAN ini kan udah masuk BRICS nih sebagai anggota baru partner BRICS. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau dari aku sih menganggapnya ASEAN sebagai partner cukup negatif. Gimana kalau menurut? Itu memang menimbulkan kontroversial yang memang itu memang negatif gitu kan, karena memang di situ tercatat dan diklarifikasi bahwa di situ juga memunculkan ketegangan karena itu terjadi pada negara ASEAN sendiri, terutama di negara Filipina dan Vietnam, mana dua negara ini kan adalah bisa dikatakan bahwa dua pemasok itu sumber daya alam yang memang cukup memadai gitu. Nah, kalau misalnya ada ketegangan di antara dua negara di dalam satu ASEAN itu sendiri, apakah memang masih efektif gitu untuk ASEAN belum bridge itu? Belum juga itu tuh bisa menjaga stabilitas dan juga menjadi mendorong penyelesaian damainya yang terjadi melalui perundingan kode etik tadi gitu. Untuk beberapa negara anggota ASEAN yang bergabung ke BRICS itu saya rasa itu dikarenakan ya negara ASEAN itu sendiri pun tidak hanya berporos
atau bergabung ke BRICS itu sendiri, tetapi mereka secara tidak langsung memantik api seperti kepada negara Amerika dan juga Indonesia itu sendiri kan dengan Amerika itu mempunyai hubungan yang lumayan dekat lah, bisa dibilang seperti mereka pernah melakukan latihan gabungan militer dan juga kunjungan diplomatik Indonesia terhadap Amerika itu juga bisa dibilang sering. Dan coba kita connecting the dots juga kan seperti manufacturing Amerika itu banyak yang dibangun di Vietnam dan juga Indonesia. Seperti di Vietnam itu ada pabrik Nike yang kita ketahui itu adalah pabrik sepatu dari Amerika Serikat. Bila Vietnam itu bergabung ke BRICS, yang di mana BRICS itu ada China dan juga India yang bisa dibilang sebagai rival ekonomi dari Amerika Serikat, saya rasa itu akan memperburuk keadaan dari konflik ASEAN sendiri, karena dengan ASEAN itu belum selesai sudah menambah konflik baru lagi dengan Amerika Serikat. Benar sih, tapi kalau misalnya nih, kalau bukan misalnya, kan udah sempet nih, udah viral nih, kalau Indonesia itu kan masuk BRICS. Kalau pendapat teman-teman gimana? Kalau dari AIS gimana? Sepakat atau tidak? Itu memang bagus, not bad lah, gimana? Sebetulnya iya ya betul gitu, kalau Indonesia bergabung dengan BRICS itu ya bisa dikatakan not bad lah gitu, I think. Karena memang kalau dilihat sendiri Indonesia kan memang negara ASEAN ya, maksudnya negara anggota bagian dari ASEAN gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia itu nggak bisa gabung sama BRICS gitu. BRICS ini kan ada negara Brazil, ada India gitu. Maksudnya mereka ini memang negara-negara yang ada di blok barat gitu, untuk bisa memadai gitu dalam hal perdagangan gitu, perdagangan itu bisa memberikan hal apa ya, dikatakan positif juga tidak, tapi dikatakan negatif tidak gitu. Jadi ya netralitas lah gitu, sesuai dengan Indonesia yang bebas aktif dan netralitas itu, jadi kayaknya memang bisa dikatakan baik gitu loh. Cuman kembali lagi gitu, Indonesia bergabung dengan BRICS itu pastinya di apa ya, ditanda kutipkan dengan kesepakatan ataupun juga dengan hal-hal yang memang itu sudah disahkan atau perjanjian lah gitu. Jadi kalau misalnya nih Indonesia ke BRICS bakal dapat apa nih gitu, memang benar-benar kan nih Indonesia bakal dapat ini gitu dengan negara-negara yang menjadi bagian anggota negara BRICS itu sendiri gitu. Kalau menurut saya langkah yang diambil Presiden yang terpilih untuk Republik kita ini, yaitu Pak Prabowo, untuk bergabung menjadi negara partner di BRICS itu adalah langkah yang kurang tepat, karena secara ekonomi Indonesia itu memang secara ekonomi masih belum semaju negara-negara superpower, tetapi kita berkembang dan perkembangan kita itu lumayan besar untuk ekonominya. Dan juga di barat itu kan sudah ada mata uang yang denominasi, dan juga ada isu yang mengatakan bahwa BRICS itu akan membuat mata uang sendiri. Nah, saya rasa dengan adanya itu akan menambah lagi masalah. Di barat itu kan seperti yang kita ketahui ada dua mata uang yang sangat mendominasi, yaitu euro untuk Uni Eropa dan juga dolar dari Amerika Serikat. Jika Indonesia dan BRICS, apabila Indonesia bergabung menjadi negara ofisial dari BRICS dan bukan partner lagi, dan juga mereka atau BRICS ini membuat mata uang tandingan, saya rasa akan memperparah konflik ini ya, karena konflik yang lain pun belum terselesaikan, malah Indonesia akan menambah masalah baru lagi dengan membuat mata uang tandingan. Kalau Indonesia masuk BRICS itu sebenarnya itu bisa dapat menimbulkan beberapa dampak yang memang cukup signifikan nih terhadap hubungan Indonesia dengan kawasan barat, baik secara ekonomi, politik ataupun diplomasi, itu memang banyaklah dampaknya. Mungkin kayak ada positif negatif. Salah mungkin kalau negatifnya tuh penurunan kepercayaan diplomatiknya. Jadi kayak barat, negara kawasan barat terutama Amerika Serikat ini kan, dan juga Uni Soviet, Uni Eropa, mungkin menganggap langkah ini sebagai sinyal kayak bahwasanya Indonesia semakin mendekat ke kawasan barat nih. Jadi kayak sering dianggap bisa menantang lah gitu yang barat. Belum lagi hal ini juga bisa mengurangi kepercayaan barat terhadap posisi netralitasnya Indonesia.
memperpanjangkan nih netralitas Indonesia ini. Belum lagi adanya resiko penurunan investasi dan penurunan perdagangan. Nah, kan ini kan banyak negara barat nih yang sebagai mitra dagang utama Indonesia. Nah, terutama dalam sektor seperti sawit, terus ada tekstil, ada energi, terus ada juga sektor-sektor teknologi juga seperti infrastruktur, energi terbarukan. Nah, itu kan sering didukung oleh negara barat nih, kawasan negara barat nih. Nanti itu juga menjadi pendanaan. Terus juga kan ada tekanan geopolitik. Iya. Nah, Indonesia juga bisa mendapatkan bisa menghadapi tekanan terkait tekanan geopolitik tadi. Nah, hubungan ibaratnya hubungan Indonesia dengan aliansi Barat atau apa G7 sama AUKUS kuat. Itu kan jadi bisa kayak bilang bisa lebih kompleks lah, karena persepsi Indonesia itu kan bergeser, kayak dilihat bahwa persepsi Indonesia itu lebih bergeser ke memiliki contoh kan. Dan juga apa ya, kayak potensi Indonesia itu tuh terisolasi dalam diri Indonesia, itu nggak? Jadi negara-negara barat yang memang sering memimpin isu-isu global seperti perubahan iklim, masalah sosial, perdagangan bebas, itu mungkin pemerintah Indonesia itu masih kurang proaktif jika kayak terlalu terikat dengan agenda ini. Mungkin itu aja kali ya podcast kita hari ini terkait bahas LCS dan BED. Mungkin kalau bisa kita simpulkan, LCS ini balik lagi tidak bisa terselesaikan kalau ibaratnya itu Cina itu bisa lebih ngalah ya. Dan juga untuk Indonesia bergabung ke BRICS itu juga sebenarnya